Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutakin. Saya mahasiswa Universitas Pamulang. NIM saya yaitu 231010501332 dan kelas saya yaitu 03 SMJ 016. Ruangannya yaitu 555. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan Transmart dari awal launching hingga sekarang. Transmart adalah perusahaan retail besar di Indonesia yang mengusung konsep belanja, hiburan, dan kuliner. Untuk mendukung operasionalnya, Transmart menggunakan sistem informasi manajemen. Sayangnya, penerapan sistem informasi manajemennya itu tidak berjalan sesuai harapan dan menghadapi banyak masalah sejak awal. Masalah yang pertama yaitu perencanaan yang kurang matang. Kurangnya riset. Sistem yang dibuat tidak cocok dengan kebutuhan pelanggan dan pola belanja di Indonesia. Dan integrasi buruk. Sistem tidak terhubung dengan baik antara cabang, kantor pusat, dan platform digital. Yang keduanya yaitu masalah saat implementasi, gangguan teknisi. Sistem kasih sering bermasalah, stok barang tidak akurat, dan transaksi sering terganggu. Dan minim pengujiannya yaitu sistem langsung diterapkan tanpa uji coba mendalam sehingga banyak error ya saat digunakannya yaitu teman-teman. Dan ketiganya yaitu kurangnya pelatihan karyawan. Karyawan tidak paham sistem. Banyak karyawan yang tidak tahu cara menggunakan sistem sehingga sering terjadi kesalahan dan masih pakai manual. Beberapa cabang lebih memilih cara manual karena tidak percaya pada sistem yang ada. Begitu teman-teman. Yang keempatnya yaitu respon lambat terhadap keluhan pelanggan. Masalah yang pertamanya yaitu kartu member. Program loyalitas pelanggan sering bermasalah sehingga menurun kepercayaan pelanggan. Dan aplikasi bermasalah teman-teman. Aplikasi Transmart sering tidak bisa diakses atau informasinya tidak sinkron. Begitu teman-teman. Dan yang menyebabkan utama kegagalannya yaitu teknologi teman-teman. Sistem tidak mampu menangani transaksi dalam jumlah besar dan risiko kebocoran data pelanggan teman-teman. Ada yang keduanya yaitu manajemen. Kurangnya perhatian dari manajemen untuk mengevaluasi sistem. Lebih fokus pada ekspansi toko fisik daripada memperbaiki sistem digitalnya. Dan yang ketiganya yaitu strategi. Tidak ada inovasi untuk memperbarui sistem sesuai perkembangan zaman teman-teman. Dan keempatnya yaitu pelanggan. Pelanggan merasa tidak nyaman karena proses belanja lambat dan tidak efisien. Dan keluhan pelanggan jarang ditanggapi dengan cepat teman-teman begitu. Dampak dari kegagalannya yaitu operasional. Distribusi barang terganggu, stok sering habis atau berlebihan gitu teman-teman. Dan sistem kasir lambat menyebabkan antrian panjang di toko. Keduanya yaitu pelanggan. Dan keduanya yaitu pelanggan. Pelanggan kecewa karena pengalaman belanja buruk. Banyak pelanggan pindah ke kompetitor seperti Alfamart atau Indomaret. Dan keuangan. Penjualan menurun karena pelanggan beralih ke toko lain. Kerugian akibat sering sistem error begitu teman-teman. Dan yang kelimanya yaitu solusi yang disarankan. Audit sistem. Periksa sistem yang ada untuk menemukan masalah utama begitu. Tentukan apa sistem masih layak dipakai atau harus diganti begitu. Yang keduanya yaitu perbaiki teknologi. Investasi pada server yang lebih kuat untuk menangani transaksi besar
dan integrasi sesuai cabang pusat dan aplikasi digital. Yang ketiganya yaitu pelatihan karyawan. Latih karyawan agar paham cara kerja sistem dan sediakan tim IT khusus untuk menangani masalah teknis. Keempatnya yaitu fokus pada pelanggan. Perbaiki aplikasi dan program member agar lebih mudah digunakan, tanggapi keluhan pelanggan, dan cepat dan profesionalnya begitu. Yang kelimanya yaitu pemantauan berkala. Tetapkan target mengukur keberhasilan sistem, pembaruan sistem secara rutin sesuai kebutuhan pasar, teman-teman. Dan kesimpulannya yaitu masalah SIM tidak transparan terjadi karena kurangnya implementasi yang tidak matang dan respon yang lambat terhadap keluhan pelanggan. Agar bisa bangkit transparan perlu fokus pada teknologi, teman-teman, pelatihan karyawan, dan perbaiki layanan untuk pelanggan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.